Action. Halo, apa kabar semuanya? Udah lama ini aku nggak bikin video, maaf ya. Karena kesibukan kerja dan lain-lain. Oke, kali ini aku mau membagikan tips yang banyak banget ditanya sama orang. Jadi banyak banget yang nanya sama aku, gimana sih kalau pas saat kita puasa tapi kita nggak naik berat badannya, malah turun. Nah, aku akan membagikan tips untuk kalian dan pengalaman aku. Jangan lupa dicatat ya. Atau langsung di capture aja, atau di screenshot juga boleh, atau direkam juga boleh. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian buka puasanya itu makan apa? Terus pas sahurnya itu makan apa? Ada nggak contohnya salah satunya itu dari yang ini atau yang ini? Iya sih, itu memang enak banget. Tapi itu bahaya banget. Kenapa? Karena kalorinya tinggi, gulanya tinggi, dan karbonya juga tinggi. Oke, langsung aja ya. Aku mau bagi tips berbukanya itu pakai apa yang bagus, yang sehat, dan sahurnya juga pakai apa yang sehat. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita mulai dari sahur dulu. Kalau sahur kan itu sekitar jam berapa ya? Jam untuk daerah Jakarta itu jam 3 itu udah bisa sahur, atau jam-jam setengah 4 juga boleh. Yang pertama adalah pas saat bangun tidur, bangun sahur itu minum air putih dulu ya. 1 gelas boleh, setengah gelas boleh. Kalau bisa itu air hangat lebih bagus. Kenapa? Karena mempercepat pergerakan usus kita sama metabolisme kita. Kan pernah kan kalau teman-teman itu minum air hangat itu langsung keadaan badannya itu agak hangat gitu, agak keluar keringat. Nah, itu lebih bagus. Setelah itu sebaiknya kalau ada buah, makan buah dulu. Boleh buah pisang, buah pepaya, buah melon, buah naga tuh enak. Itu boleh makan dulu. Setelah makan buah, kalau aku pribadi, aku makan telur rebus atau telur dadar. Boleh di dadar, bumbunya sedikit aja, dan minyaknya itu sedikit aja. Tapi kalau bisa itu pakai minyak yang lebih sehat. Minyak apa itu? Boleh minyak canola, boleh minyak jagung, dan gorengnya itu juga jangan terlalu lama. Terus lauknya yang makanan yang lainnya itu pendampingnya itu boleh sayuran rebus, atau boleh jagung rebus, atau boleh jagung bakar juga boleh. Terus kentang rebus juga boleh, tapi hindari yang terlalu tinggi kolesterolnya, terlalu makanannya itu terlalu berat. Itu kayak misalnya nasi atau mie instan, apalagi mie instan dicampur nasi. Siapa yang suka? Ayo. Suka semua kan? Itu enak banget. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena kalorinya tinggi banget. Selain kalori yang tinggi, mie dengan nasi itu membahayakan tubuh. Kenapa? Karena tinggi akan gula. Jadi kalau kalian makan sahur yang terlalu kenyang dan terlalu high karbo, itu bukan malah tahan puasanya. Enggak, itu salah banget. Itu malah cepat lemes. Ngerasa nggak kalau kita makan nasi banyak itu, kok jam-jam 12 siang itu udah rasa lemes ya, udah nggak enak ya badan ya. Itu yang salah. Kenapa? Karena terlalu kenyang dan makanannya tidak cukup untuk nutrisinya. Jadi tubuh itu membutuhkan itu. Tubuhnya nyari mana nih nutrisi badan, untuk badanku mana ini gitu. Kenapa makanan high karbo bikin badan kita lemes? Karena gula di badan kita itu meningkat drastis, sehingga badan kita lemes. Pernah denger nggak kalau orang mau puasa itu minum teh manis, tapi malah minum teh manis itu malah lemes? Nah, karena terlalu banyak gulanya. Jadi makanan sahur itu harus seimbang, tidak boleh berlebihan, harus balance semuanya. Setelah itu, setelah udah minum air jeruk udah, air putih sudah, makan sayur udah, makan telur udah, makan buah juga udah. Kalau aku pribadi, aku bakal minum air kelapa. Itu enak banget, selain mengenyangkan. Terus vitamin di air kelapa itu juga enak, banyak maksudnya. Maaf, nggak fokus.
Terus habis itu bikin pencernaan juga lancar. Dan ya kita juga bakal sering buang air kecil. Itu enak banget rasanya, jadi enteng di badan. Ingat ya teman-teman, timbangan itu tidak menentukan badan kita. Jadi kalau kita ngerasa kok badan kita nih enakan ya, kok langsingan ya, celananya longgar ya, tapi pas ditimbang lo kok segini-segini aja timbangannya, karena itu bukan patokannya. Ingat, jadi patokannya itu adalah baju terasa longgar, jam tangan terasa longgar, celana juga terasa longgar. Pasti banyak kan di sini teman-teman yang udah puasa nih, udah hampir 1 mingguan puasa, kok berat badannya malah naik bukan malah turun. Kan puasa bisa sekalian menurunkan berat badan. Nah, coba dikulik dulu, ini pasti ada yang salah nih saat berbuka puasa dan saat sahurnya. Ayo kita bahas di sini ya. Cek. Nah, terus kita masuk untuk buka puasa. Untuk buka puasa sendiri jangan langsung makan makanan berat. Kenapa? Karena lambung kita, badan kita akan kaget. Alhasil gas asam lambung tadi meningkat naik. Jadinya kita nyeri ulu hati. Jadinya itu nggak enak, rasa tidak nyaman di perut, kan pada nggak mau kan. Nah, untuk buka puasa itu sebaiknya pelan-pelan dulu. Yang pertama itu minum air putih. Kemudian boleh makan kurma. Kurmanya itu kan yang disarankan 3, yang ganjil-ganjil kan, 3, 5, atau 7. Kalau aku sih suka makannya 7 atau 5, kadang-kadang udah kenyang. Terus boleh makan kacang-kacangan. Nah, habis itu ibadah dulu, sholat maghrib dulu, and then kemudian baru boleh makan. Makannya apa? Makannya dipilih juga. Jangan yang goreng-gorengan, jangan yang terlalu minyak-minyakan. Memang makanan buka puasa kayak kolak, kue basah, terus apalagi ya, mie goreng atau lontong sayur, ketupat dan lain-lain itu enak banget, menggoda selera banget. Tapi apa efeknya? Efeknya itu buruk ke badan kita. Minyaknya tinggi, gulanya tinggi, garamnya tinggi. It's so dangerous. Itu sangat membahayakan. Nah, kalau aku sendiri pada saat buka puasa itu, pertama itu minum air putih yang cukup, kemudian makan kurma, kemudian ibadah. Terus habis itu aku biasanya langsung bikin jus. Jusnya boleh yang simple-simple, boleh di blender kalau ada blendernya, atau boleh langsung pakai juicer. Kalau aku pakai juicer karena aku males minum ampasnya dan mau yang praktis langsung ada airnya dan tidak ditambah dengan air putih. Jadi aku biasanya udah siapin jus, langsung aku minum. Terus kalau aku lapar lagi, aku biasa makan telur rebus atau telur dadar. Dadarnya apa? Dadarnya itu dicampur kayak misalnya sayuran, itu boleh bayam, boleh sawi atau wortel, diiris bawang, atau kalau ada itu pakai daging cincang, itu enak banget di mix, itu enak banget, cobain. Apalagi kalau ada cabai rawitnya itu dikit aja, itu jadi top markotop, mantep banget telur dadar. Setelah itu kalau misalnya lapar lagi, aku bakal minum air kelapa. Oh ya, for your information, aku nyetok air kelapa itu bisa sampai 2 atau 3. Kenapa? Karena kan kita kan males belinya keluar lagi. Jadi aku nyetok aja. Toh itu air kelapa bakal aku habiskan. Jadi itu enak banget, bikin perut kalian nyaman, bikin lambung kalian juga adem banget. Sekali lagi, hindari buka puasa dan sahur, hindari makan nasi, hindari high carbo, karena kalian bakal ngantuk, membuat glukosa kalian meningkat lagi. Hasilnya apa? Jam 8 kalian udah ngantuk, jam 9 udah ngantuk, jadi tidak produktif. Terus kalian nggak bisa makan yang lain lagi karena udah kenyang, nggak bisa makan makanan sehat lagi, nggak bisa makan buah lagi. Atau kayak aku suka nyemil makan jeruk, itu nggak bisa lagi, sayang kan. Terus selain itu, kalau aku biasanya aku masak untuk diri sendiri, itu aku masak stik ayam, aku masak ikan panggang, itu stik ayamnya dipanggang juga ya, itu enak banget pakai bumbu sendiri.
di next videonya itu nanti bakal aku share deh untuk makan makanan sehat. Itu untuk yang panggang-panggang itu pakai apa. Dan kalau bisa ya sama sekali no minyak, itu bakal lebih sehat dan bakal lebih tidak naik berat badan. Ingat teman-teman, jangan lupa pada saat mau makan, buka puasa dan sahur, ingat kita harus menghipnotis diri kita sendiri. Kita harus menghipnoterapi diri kita sendiri. Gimana caranya? Caranya rileks, ngomong sama makanannya, makanannya ada di depan kalian, dipuji-puji makanannya, yang bagus-bagus, katain yang indah-indah, tarik nafas dalam. Halo makanan atau minuman, aku mau buka puasa, aku mau makan sahur, aku mau hidup sehat, aku mau menjalankan diet kenyang, lancarkanlah puasa aku, buat aku kenyang, buat aku sehat, dan makan makanannya. Itu pasti bakal lebih nikmat karena sudah kita hipnotis sendiri pikiran kita. Selagi semuanya tidak berlebihan, it's okay. Malah berat badan kalian itu jadi turun. Jadi jangan merasa kalau diet ini, oh aku tersiksa banget dengan diet seperti ini. Makan apa aja nggak boleh, makan ini itu nggak boleh. It's okay, boleh, lakukan aja. Tapi jangan cheating day, harus cheating hour. Contohnya nih, contoh cheating hour-nya tuh begini. Kalau aku udah bagus dietnya Senin sampai Jumat. Nah kan biasa kalau orang itu Sabtu mau cheating day ya. Kalau aku ya udah Sabtu ini aku paginya makan sehat, siangnya aku pengen makan sushi karena aku kan suka banget sama sushi. Ya udah aku cheating hour-nya itu aku makan sushi, terus makan aja yang kalian mau, yang kalian suka. Tapi inget ya, porsinya terbatas, jangan semuanya langsung makan dibanyakin, itu nggak boleh. Terus nanti sorenya atau malamnya balik lagi ke makanan sehat, makan buah, minum air putih yang banyak, habis itu makan kacang-kacangan, makan telur, habis itu pokoknya yang sehat-sehat, yang real food. Ingat, yang real food. Terus ada pertanyaan, emang bisa apa nggak makan nasi? Emang bisa diet kenyang terus? Emang bisa terlalu banyak pertanyaan. Sebenarnya gini, kalau aku tuh membilangnya itu bukan cheating day ya. Kenapa? Karena kalau cheating day, all day, ini cerita misalnya enggak puasa gitu ya. Kalau misalnya kita cheating day, berarti kita cheating satu harian penuh. Nah itu membahayakan kan, jadi kita lose control jadinya. Kalau aku menyebutkannya itu sama seperti yang diajarin dengan Mbak Dewi Huges, itu cheating hour atau jam kalian cheating. Itu kayak misalnya apa? Misalnya di jam makan siang atau di jam sore gitu ya. Itu kalau aku pribadi, aku kadang suka kok aku cheating hour, tapi setelah itu kalian kembali ke jalan yang benar, kembali ke makanan sehat, back to your track. Terus ini ada pertanyaan, boleh nggak sih kita berolahraga saat berpuasa? Jawabannya adalah boleh banget, boleh sekali. Karena walaupun kita lagi berpuasa, badan kita merasa lemes, kalau kita olahraganya jangan yang berat-berat, yang simpel-simpel aja. Jalan-jalan di komplek ya kan, abis itu kayak jogging-jogging kecil, itu bagus banget. Atau cuman sekedar gerak-gerakin badan, it's okay, nggak masalah. Dan waktu yang tepat adalah 15 atau 20 menit sebelum buka puasa. Kenapa? Karena metabolisme kita itu akan memuncak, akan tinggi. Yang penting teman-teman, kita harus sehat dulu. Sehat badan kita, sehat batin kita, harus selalu senyum, tidak boleh bad mood. Dan langsing itu adalah bonus. Jadi sehat dulu, bonusnya itu langsing. Jadi jangan mau langsing dulu tapi nggak sehat, itu yang salah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
Jangan lupa di-share ke orang terdekat, ke orang yang pengen diet, pengen hidup sehat, dan ke orang tua kalian atau ke pacar kalian. Nah, teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa aku share pengalaman aku, tips-tipsnya juga. Boleh kalian share pengalaman kalian juga di kolom komentar. Kalian itu puasanya gimana, buka puasanya gimana, terus ada naik berat badan enggak, terus ada cheating day enggak, atau cheating hour enggak, terus kalian itu makanan favoritnya itu apa. Boleh share semuanya di sini. Dan aku juga minta saran untuk kalian, saran dari kalian, nextnya itu video apa? Apakah video bikin jus lagi, atau video bikin makanan sehat, kita masak, atau apalah semacamnya, oke? Akhir kata, saya Oziwan, selamat menunaikan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, nggak mau kan lebaran nanti segini. Jadi kita harus sama-sama jaga makanan. Ingat, diet itu tidak boleh tertekan, tidak boleh bad mood, harus senang, harus happy, pikirannya harus seger juga. Oke, thank you, Oziwan pamit, bye-bye.